Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 126-130. Lagi pula, setelan Versace harganya puluhan ribu yuan satu set, bahkan untuk satpam di hotel kelas atas, gajinya 8 atau 9 ribu yuan selama sebulan, dan ini sudah dianggap sangat bagus. Jika ditambah bonus, pendapatan mereka hampir tidak melebihi 10 ribu yuan sebulan dan jika berpenghasilan tepat 10 ribu yuan pada dasarnya enggan menghabiskan gaji untuk membeli sesuatu. Umumnya, mereka akan memilih untuk membeli pakaian senilai 1/10 dari gaji mereka, jadi jika Guchen bisa mengenakan setelan Versace, penghasilan bulanannya setidaknya sekitar 100 ribu. Di mana saya punya uang, gaji saya hanya 4 ribu sebulan, istri saya yang membelinya. Guchen menyeringai, menoleh untuk melihat Ling Meixue yang duduk di sebelahnya dan mengedipkan mata. Semua orang di meja juga iri untuk sementara waktu, mereka juga penjaga keamanan, tetapi mereka dapat menemukan wanita cantik. Kakak ipar ini terlihat familiar. Mengapa dia terlihat seperti kecantikan nomor 1 di Jiangsu? Penjaga keamanan di sebelahnya, yang berkacamata, melihat sekeliling dan berkata dengan lembut. Tepat ketika Guchen hendak berbicara, dia meraih tangan pria ini dan memperingatkannya dengan matanya yang tajam, jangan katakan lagi. Mungkin melihat ekspresi Ling Meixue, semua orang tidak bertanya lagi. Di aula, terlihat nyanyian dan tarian, dan banyak orang mengobrol di sekitar meja. Saat ini, dua satpam dengan cepat masuk dari luar gerbang, dan berdiri di depan gerbang, satu di kiri dan satu di kanan. Semua orang kembali ke tempat duduk mereka satu persatu, merasa seperti melihat seorang guru datang ke sekolah. Nona Illinois ada di sini. Nona Illinois ada di sini. Nona Illinois ada di sini. Ada 3 teriakan dari luar pintu. Bahkan ketika tuan yang datang, dia hanya berteriak sekali. Tetapi Illinois datang, dia berteriak 3 kali saat dia tiba. Dapat dilihat betapa semua orang mementingkan Illinois. Segera, kaki yang indah seputih batu giok pertama-tama terbentang dari pintu, dan kemudian sosok yang berapi-api ini disematkan di aula luok. Ketika semua orang melihat wajahnya, mereka sangat kagum selama beberapa detik. Ini adalah wajah cantik ras campuran antara timur dan barat, yang paling menawan adalah matanya seperti permata kazilan. Seorang pria akan sangat tertarik, saya khawatir bukan hanya seorang pria, tetapi seorang wanita juga akan tertarik dengan kecantikan ini. Dibalut gaun merah menyala, langkahnya agak malas, tapi matanya penuh kesombongan dan percaya diri. Kecantikannya dan temperamennya yang kuat membuat semua orang tidak bisa mengalihkan pandangan untuk sementara waktu, jadi Illinois melangkah ke atas panggung dengan langkah anggun. Tidak peduli dari sudut mana Anda melihat, citra Illinois hampir sempurna di mata semua orang. Berdiri di atas panggung, Illinois melihat sekeliling selama sesaat, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu, tetapi dia tidak dapat menemukannya, dan ekspresi kekecewaan muncul di matanya. Sejenak, semua penonton tampak menahan napas, diam-diam melihat wajah mengerikan di atas panggung ini, tidak ada yang berani berpikir sedikitpun tentang penistaan. Ketika mereka melihat orang yang sebenarnya, semua orang menyadari bahwa gambar-gambar di TV itu jauh dari mengungkapkan kecantikannya yang sebenarnya. Tepat ketika mata Illinois tertuju pada meja di sudut, senyum tak terlihat muncul dari sudut mulutnya. Dia akhirnya berbicara. Hari ini, saya sangat senang bertemu dengan Anda lagi. Jiangsu lebih cantik dari yang saya bayangkan. Katanya berdiri di atas panggung dalam bahasa Mandarin yang fasih. Tiba-tiba, hadirin bertepuk tangan meriah. Di sudut aula. Apakah dia baru saja melihat kita? Ling Meixue berkata dengan sangat tajam. Itu berasal dari indera keenam wanita. Baru saja, Illinois hanya melirik sudut ini dan menunjukkan senyum yang sangat puas. Mungkin saja. Aku sangat tampan. Bahkan gadis asing menyukaiku. Guchen merentangkan tangannya dan tersenyum ringan. Ling Meixue memelototinya, kapan kamu bisa mengubah masalahmu yang tidak tahu malu? Tapi ini kenyataannya. Asisten di sebelah Illinois membawa 3 gelas anggur merah. Ini adalah etiket kerajaan tertinggi di Milan. 3 gelas anggur, hormat kepada 3 orang terpenting yang hadir. Illinois tersenyum tipis sambil berdiri di atas panggung. Menghormati 3 orang. Semua orang tidak bisa tidak saling memandang, dan mereka semua mulai memiliki pikiran mereka sendiri. Dengan kata lain, mereka yang bisa minum dengan Elilan hari ini pasti memiliki kesempatan untuk membahas langkah kerja sama selanjutnya. Mungkin kesempatan untuk menjual produk kita ke luar negeri adalah hari ini. Ketua grup Jianghua, Zhang Yangguo. Bersulang untuk Nona Illinois. Anda dapat meminta apapun yang Anda inginkan, saya akan melakukannya. Pada saat ini, seorang pria berjas hitam berdiri lebih dulu, memegang segelas putih anggur dan berkata dengan lembut. Faktanya, dia sangat pintar, mungkin Zhang Yangguo sendiri tahu bahwa 3 gelas anggur Nona Illinois tidak akan menjadi gilirannya. Tapi yang pertama berdiri dan bersulang akan menjadi yang pertama membuat Nona Illinois mengingatnya,
ini juga merupakan peluang pengembangan yang sangat bagus. Sebagai seorang pebisnis, Anda harus selalu menemukan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Seperti yang diharapkannya, Illinois tidak minum alkohol. Tetapi menyesap segelas jus di sebelahnya, terima kasih atas cintamu. Tapi saya akan menggantinya dengan minuman lain, jangan salahkan saya. Jianghua Group bukanlah perusahaan besar, tetapi juga bernilai 1 miliar yuan dalam nilai produksi, dan itu tidak layak untuk gelas anggur Nona Illinois. Para bos yang lebih buruk dari grup Jianghua, semua tidak berani memegang gelas itu. Bersulang pertama Zhang Yangguo tidak diragukan lagi menjadi contoh bagi semua orang, menganggapnya sebagai standar, mereka yang lebih kuat darinya dapat mencobanya, tetapi mereka yang lebih lemah darinya tidak diperlukan. Dan semakin Anda pergi ke belakang untuk bersulang, orang tidak ingat seperti apa penampilan Anda sama sekali, jadi cukup sopan dengan minuman. Bukankah lebih memalukan jika Illinois bahkan tidak menyajikan minuman saat Anda menghormatinya? Setelah beberapa saat, Sekretaris Wang melihat tidak ada yang bersulang, jadi dia menawarkan diri untuk memegang segelas anggur dan berkata dengan hormat, Sekretaris Kota Jiangsu, Wang Jiangguo. Bersulang untuk Nona Illinois, saya harap perjalanan ke Jiangsu dapat memberimu kesan yang baik. Terima kasih. Illinois tersenyum tipis sambil memegang jus jeruk. Semua orang tertegun sejenak. Bahkan Sekretaris Wang tidak pantas meminum segelas anggurnya, dan sekelompok orang yang siap untuk bergerak sebelumnya melepaskan tangan mereka yang memegang gelas anggur. Siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan diri tahu bahwa bersulang tidak boleh dilakukan saat ini. Meskipun Wang Jiangguo memiliki senyum di wajahnya, dia sudah mengutuk hatinya. Lagi pula, dia juga seorang sekretaris, dan dia bahkan tidak layak untuk segelas anggur, sungguh memalukan dan tidak sopan. Beberapa orang mengatakan bahwa aura Illinois terlalu besar, kuncinya adalah dia benar-benar memiliki kekuatan untuk mengudara. Berdiri di atas panggung sekarang, dia memandang rendah semua makhluk seperti seorang ratu, tepatnya dia adalah ratu dunia bisnis. Dan di antara calon keluarga kerajaan Milan, dia sudah lama menjadi satu-satunya calon ratu domestik, tinggal menunggu waktu saja. Oleh karena itu, dia memiliki kebanggaan yang seharusnya dia miliki. Wang Jiangguo duduk dengan malu, dan meminum anggur putih di gelas sendirian. Tapi dia tidak menyalahkan Illinois karena tidak memberinya muka. Lagi pula, dia hanya seorang sekretaris kecil di kota Jiangsu, dan dia adalah anggota terpenting dari keluarga kerajaan Milan. Mungkin dia secara langsung mengelola seluruh negara di masa depan. Jadi jarak antara kedua belah pihak masih sangat jelas. Itu hanya membuatnya sedikit bingung. Jika dia bahkan tidak memiliki kesempatan ini, lalu siapa yang harus dia hormati dari 3 gelas anggur ini? Banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke Tuan Yang, statusnya sedikit lebih tinggi dari Wang Jiangguo, dan dia memegang kekuatan militer dan mengelola semua peralatan militer di Jiangsu. Berbicara secara logis, seharusnya layak minum dengannya, kan? Melihat tatapan semua orang, Tuan Yang langsung mengerti apa yang mereka pikirkan. Pada saat ini, dia berdiri dan menuangkan sedikit anggur putih ke dalam cangkir, Jenderal Jiangsu, George Yang. Bersulang untuk Nona Illinois. Seseorang dengan level ini dianggap sebagai generasi penguasa feodal di zaman kuno. Dari perspektif Jiangsu secara keseluruhan, kecuali Wang Jiangguo, hal-hal lain harus diputuskan oleh Tuan Yang. Terutama dalam hal-hal seperti pengerahan pasukan di sekitar, hanya dia yang berhak berbicara. Ketika dia datang untuk bersulang segelas anggur ini, semua orang merasa bahwa Illinois harus menunjukkan beberapa wajah. Jika dia tidak memberikan wajah Wang Jiangguo, tidak bisakah dia memberikan wajah yang tua? Tapi kebenaran bukanlah seperti yang dipikirkan semua orang. Illinois juga menyesap minumannya, terima kasih. Semua orang langsung ketakutan, dan Jenderal Jiangsu bersulang secara langsung, yang merupakan perawatan yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh banyak orang, dan dia hanya mengucapkan terima kasih dengan acuh tak acuh. Sepertinya sangat asal-asalan. Bahkan Tuan Yang sendiri sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hati babi. Bahkan Tuan Yang tidak layak untuknya meminum segelas anggur, jadi siapa lagi yang layak untuk semua orang yang hadir. Pada saat ini, Metela melihat Illinois berjalan menuju arah tempat Murong Waner duduk, dan Murong Waner bahkan tidak memandangnya dari awal sampai akhir. Saya mendengar bahwa Nona Murong sangat ahli dalam seni bela diri, bisakah saya minum segelas anggur dengan Anda? Illinois tersenyum sedikit sambil memegang segelas anggur merah. Semua orang mau tidak mau mengalihkan perhatian mereka ke Murong Waner, yang satu adalah ratu dunia bisnis, yang lain adalah seorang jenderal di dunia militer, keduanya masih muda dan perwakilan yang menjanjikan, dan mereka juga objek yang selalu disukai. Jelas, Murong Waner ini mengenal Illinois ini, jadi dia tetap diam selama ini. Jika orang lain disulang oleh Illinois secara pribadi, tangan mereka mungkin akan sedikit gemetar, tetapi Murong Waner tampak acuh tak acuh, dia bahkan tidak memandangnya, dia hanya tampak cuek. Ketika Anda memperlakukan saingan Anda dalam cinta, jika Anda menunjukkan wajah yang baik, pihak lain akan menganggap Anda bukan ancaman baginya.
Setidaknya Murong Waner berpikir begitu, dia tahu betul mengapa wanita ini datang jauh-jauh ke Jiangsu, dan mengapa dia datang untuk menghadiri konferensi perhiasan, itu semua adalah alasan omong kosong. Itu karena Jiangsu memiliki seseorang yang selalu ingin dia temui. Melihat bahwa Murong Waner tidak menanggapi, Illinois tersenyum lagi, sudah lama kita tidak bertemu satu sama lain, apakah kamu masih memiliki permusuhan terhadapku? Tuan Yang duduk di meja sebelah, dia terbatuk ringan. Ini dimaksudkan untuk mengingatkan Murong Waner, dia mengambil segelas anggur merah perlahan dan tersenyum menghina, tidak berani, beraninya aku, orang biasa kecil dibandingkan Nona Illinois. Permusuhan, saya akan menghabiskan segelas anggur ini, apakah Anda meminumnya atau tidak, Anda tidak peduli. Dia langsung meminumnya. Anggur merah ini harus diteguk sedikit demi sedikit untuk merasakan manisnya anggur. Umumnya yang langsung meminumnya entah tidak mengerti wine atau tidak puas dengan orang yang memanggang, jadi banyak sekali etiket di atas meja anggur. Misalnya, jika pihak lain sedang memanggang, gelas Anda tidak boleh lebih tinggi dari gelas orang yang memanggang. Saya tidak tahu seberapa tinggi gelas anggur itu. Hampir semua etiket meja anggur menggelegar. Tidak mungkin bagi seseorang dengan posisi tinggi seperti Murong Waner untuk tidak memahami aturan ini. Itu hanya melawanmu. Semua orang di sekitar melihat kedua gadis itu bertengkar secara terbuka dan diam-diam, dan mereka semua diam-diam berkeringat dingin. Tidak peduli yang mana dari mereka, semua yang hadir adalah orang yang tidak dapat diprovokasi. Illinois meminum segelas anggur merah sedikit demi sedikit, meletakkan gelasnya, menatap Murong Waner dan tersenyum sedikit, saya akan melakukan sesuatu terlebih dahulu, dan kita akan mengobrol baik nanti ketika saya punya waktu. Silakan. Murong Waner melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut. Sekarang dia telah minum segelas anggur, masih tersisa 2 gelas anggur, dan banyak orang yang hadir saling memandang. Sejujurnya, banyak orang ingin bertarung untuk segelas anggur, tapi butuh kerja keras untuk memukul besi. Banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke Jiang Tianhe. Dia mengundang Illinois dari Milan, jadi dia harus minum dengan Jiang Tianhe apapun yang terjadi. Hahaha, karena semua orang sangat menantikannya, maka saya akan memuaskan Anda. Jiang Tianhe berdiri sambil tersenyum, dan berjalan menuju Illinois dengan segelas anggur merah. Nona Illinois, kita telah bertemu. Saya ketua grup Jiang Tianhe, saya di sini untuk meminta segelas anggur. Ketika dia selesai berbicara, semua orang fokus pada Illinois dan Jiang Tianhe. Status keluarga Jiang di Jiangsu dapat dianggap sebagai setengah dari kaisar lokal, bahkan orang-orang setingkat Tuan Yang dan Sekretaris Wang harus memberinya muka. Karena setengah dari ekonomi Jiangsu digerakkan oleh keluarga Jiang, jika keluarga Jiang kehilangan puluhan ribu karyawan, mereka akan kehilangan pekerjaan, puluhan lokasi konstruksi besar akan mandek, dan sepertiga dari bisnis di pusat perbelanjaan, serta merek-merek pakaian besar, akan ditutup. Keluarga tingkat ini telah mendapatkan pengaruh, dan keluarga Jiang mengundangnya untuk datang ke sini, jadi Illinois harus memberikan wajah Jiang Tianhe apapun yang terjadi. Illinois mengocok segelas anggur merah, tetapi dia tidak pernah ingin mendentingkan gelas. Maaf, 2 gelas anggur ini ada pemiliknya. Setelah selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan tersenyum ringan sambil memegang jus di sebelahnya, aku minum jusnya. Semua orang dengan jelas melihat wajah Jiang Tianhe. Senyuman itu berangsur-angsur mengeras dan perlahan didinginkan. Semua orang tidak menyangka bahwa Illinois ini bahkan tidak akan memberikan wajah Jiang Tianhe. Dia adalah tamu terhormat dari keluarga Jiang, dan keluarga Jiang berencana untuk mengandalkannya untuk pergi ke luar negeri dan menghadapi dunia. Tapi sekarang, Illinois tidak memberikan wajah Jiang Tianhe di depan begitu banyak orang. Karena Illinois kaya di Milan, tetapi ini di Jiangsu, bahkan jika 2 gelas anggur yang tersisa memiliki pemilik, bukan masalah besar untuk minum 1 gelas lagi. Mengapa repot-repot membuat adegan yang begitu memalukan? Sebelumnya, dia tidak memberikan wajah apapun kepada George Yang, dan dia tidak memberikan wajah apapun kepada Sekretaris Wang, dan sekarang dia bahkan tidak memberikan wajah kepada keluarga Jiang yang mengundangnya ke Jiangsu. Semua orang juga bingung, siapa lagi yang pantas untuk bersulang untuk Illinois. Jiang Tianhe tidak menyangka wanita ini akan sangat tidak sopan padanya. Menanggapi dengan anggur menunjukkan status keluarga Jiang, dan menanggapi dengan minuman, apa bedanya dengan perlakuan orang lain. Dia melewatikan kesempatan bagus untuk berpura-pura hebat, dan wanita ini tidak menunjukkan wajah sama sekali. Jiang Tianhe sangat marah sehingga dia hanya meletakkan gelas di atas meja. Nona Illinois benar-benar segelas anggur, apakah Anda tidak mau memberi hadiah? Lalu 2 gelas lainnya, jadi. Maaf. Illinois tersenyum tanpa berpikir, karena peraturan sudah ditetapkan, maka harus diikuti. Lalu bagaimana jika aku harus melanggar peraturan? Jiang Tianhe menyipitkan matanya, menatapnya dengan marah dan berkata. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Kata-kata Jiang Tianhe penuh dengan ancaman. Kegagalan Illinois untuk memberinya muka barusan pasti telah melukai harga dirinya. Tapi Illinois memandangnya dengan acuh tak acuh dan berkata, coba saja. Illinois sama sekali tidak memperhatikan Jiang Tianhe,
dan dia turun dari panggung sambil memegang gelas anggur, dan semua orang memperhatikannya. Melihatnya, semua orang sangat ingin tahu di mana Illinois ini akan berhenti. Di seluruh aula Luok, tuan yang tidak layak untuk segelas anggurnya, dan sekretaris Wang juga tidak layak untuk segelas anggurnya. Hanya Murong Waner yang minum bersamanya, jenderal wanita langka di ketentaraan ini layak mendapatkan segelas anggur ini. Karena kita semua tahu bahwa dia dipindahkan dari utara ke selatan, dan posisinya mungkin tidak lebih rendah dari Tuan Yang, jadi dia pasti memenuhi syarat untuk minum segelas anggur ini. Tetapi melihat ke seluruh aula, semua orang benar-benar tidak dapat menemukan siapapun yang memiliki nilai lebih tinggi dari Murong Waner, Tuan Yang, Sekretaris Wang, dan bahkan Jiang Tianhe. Jadi dua gelas anggur ini, semua orang sangat penasaran siapa yang akan bersulang. Illinois terus berjalan di karpet merah, berjalan dari panggung ke belakang. Asistennya membantu, dia juga mengikuti dari dekat dengan piring di tangannya. Ratusan orang di aula Luok bingung, semakin dekat kursinya, semakin tinggi tingkat dananya dan semakin kuat keluarganya. Tetapi semakin jauh, levelnya akan beberapa tingkat lebih rendah. Apakah ada orang dengan standar lebih tinggi dari Tuan Yang dan Sekretaris Wang? Jika demikian, mengapa Anda duduk di akhir? Namun hingga penghujung karpet merah, langkah Illinois tak kunjung berhenti. Semua orang mulai curiga. Bukankah ini rencana langsung untuk pergi? Aneh, dia melangkah lebih jauh. Apakah Nona Illinois siap untuk pergi sekarang? Semua orang juga mengawasinya, dan tidak ada yang mengerti apa yang dipikirkan wanita ini. Dia datang ke Jiangsu, apakah dia berencana pergi tidak lama setelah tiba? Untuk apa itu? Tapi ketika Illinois selesai berjalan di karpet merah, dia turun satu langkah dan berjalan menuju sudut tenggara aula. Jiang Tianhe mengerutkan kening saat melihat Illinois berjalan menuju sudut. Beberapa meja di sana ditempati oleh staf lobi, baik dari Departemen Keamanan atau resepsionis. Alasan mengapa mereka berada di bawah tangga secara implisit berarti bahwa orang-orang di bawah bukanlah orang kelas atas. Itu sebabnya Ling Meixue sedikit marah pada awalnya, dengan mengaturnya di sini, jelas bahwa keluarga Jiang ingin menyampaikan pesan bahwa grup Junli sama sekali tidak mampu berada di atas panggung dalam situasi hari ini. Tapi siapa tahu, Illinois ini langsung dari panggung ke posisi di belakang panggung, mungkinkah ada seseorang yang ingin dia bersulang di sini? Meja di sudut. Seorang satpam mengeluarkan cermin kecil dan sisir dari tasnya, dan berdandan dengan sangat hati-hati. Apakah kamu merapikan wallmu, mengira dia di sini untuk melihatmu? Kata pria parubaya di sebelahnya dengan marah. Petugas keamanan mengangkat kepalanya dan memberinya pandangan kosong, apa yang kamu tahu? Ketika dia pertama kali melihat ke arah ini Nona Illinois ini menatap saya beberapa kali. Sebelumnya, saya pikir saya narsis. Anda tahu, dia adalah menuju ke tempat ini sekarang. Saat dia berjalan, aku menyadari bahwa dia sedang menatapku. Kamu bisa menarik mimpimu ke bawah. Apakah kamu lebih tinggi dari mereka yang duduk di depan? Beberapa hal benar-benar tidak bergantung pada status, cinta pada pandangan pertama. Sungguh luar biasa saudara-saudara, jangan khawatir, jika saya mempersuntingnya, saya tidak akan melupakan Anda. Tidak lupa akan kekayaan. Yang lain sepertinya sudah terbiasa untuk narsisme, dan mereka tidak bisa menahannya. Mereka semua tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Nona Illinois sepertinya berjalan ke arah sini. Turunlah, dia akan segera datang. Seru wanita berpakaian bisnis di sebelahnya. Petugas keamanan menyisir rambutnya, mengangkat alisnya dan berkata sambil menyeringai, saya tidak salah, dia yang datang untuk menemui saya. Seperti yang diharapkan, takdir ini telah datang, dan saya tidak bisa menghentikannya. Gu Chen diam-diam bangun dari meja. Kenapa kamu pergi? Melihat tindakan Gu Chen yang ingin bangun dan menyelinap pergi, Ling Meixue mau tidak mau bertanya dengan ragu. Gu Chen menggaruk pantatnya, Aku ingin pergi ke kamar kecil, dan aku merasa sedikit mendesak untuk buang air kecil. Mendesak untuk buang air kecil. Toilet ada di depan, jadi bersabarlah sekarang karena ada begitu banyak orang. Ini tak tertahankan lagi, jika aku tidak pergi, aku mungkin akan mati. Gu Chen cepat bangkit, berjingkat membungkuk di atas kursi. Penjaga keamanan di meja di depan melirik Illinois yang berjalan perlahan dari sudut matanya. Melihat dia hampir mendekatinya, dia berdiri dengan panik. Nona Illinois, nama saya Li Danian. Saya berusia 32 tahun ini. Jika Anda tidak keberatan, saya dapat tinggal di luar negeri dengan Anda. Tentu saja, memiliki anak tidak masalah, dan tidak masalah dengan menggunakan nama keluarga Anda. Dia dengan cepat berdiri, meregangkan tubuh. Dia mencoba menjabat tangan Illinois. Tapi Illinois hanya berjalan dengan wajah acuh tak acuh, tidak tertarik. Aku. Penonton tertawa terbahak-bahak, semua menertawakan satpam yang terlalu percaya diri dan tidak tahu statusnya. Pada saat itu, semua orang benar-benar berpikir bahwa Illinois menyukai seorang penjaga keamanan tertentu, lagi pula, penglihatan gadis kaya ini kadang-kadang sangat tajam. Pada saat ini,
Gu Chen keluar dari meja, membungkukkan pinggangnya dan menundukkan kepalanya, mencoba memanfaatkan kekacauan itu. Dia benar-benar tidak menyangka wanita ini turun dari panggung. Gu Chen, apakah kamu masih terus menghindariku? Illinois berhenti saat ini, menatap punggung Gu Chen dan berseru. Saat ini, hanya dalam belasan detik, penonton langsung terdiam. Seolah-olah waktu berhenti, semua orang menatap punggung Gu Chen dengan tatapan kosong. Beberapa detik kemudian, Gu Chen berbalik perlahan dan berkata dengan tersenyum, "Hei, lama tidak bertemu." Saat Illinois melihatnya, ekspresi seperti gunung es di wajahnya menghilang seketika, dia menatapnya dan tersenyum. Tiba-tiba dia membuka tangannya, dan bergegas menuju Gu Chen. Begitu saja, dia melemparkan dirinya ke pelukan Gu Chen. Ekspresinya membeku, dan dia membeku di tempat untuk sesaat. "Jangan mengusirku. Aku terbang lebih dari 100.000 kilometer hanya untuk memelukmu di Jiangsu. Aku sangat merindukan perasaan hangat ini." Ketika dia selesai berbicara, ratusan orang tercengang, seolah-olah pikiran mereka menjadi kosong dan pikiran mereka bingung. Seorang taipan kelas dunia, Ratu Dunia Bisnis Milan, melakukan perjalanan ribuan mil untuk meminta pelukan di Jiangsu. Hanya untuk itu saja. Hanya untuk pelukan. Saat ini, wajah Jiang Tianhe terasa seperti ditampar seketika. Dia masih ingat laporan media sebelumnya bahwa Nona Illinois bisa datang ke Jiangsu semua karena undangan keluarga Jiang. Berita juga mengatakan bahwa keluarga Jiang akan memimpin Jiangsu menuju era internasional yang benar-benar baru. Sekarang sepertinya semuanya tidak masuk akal, apakah seseorang yang datang ke Jiangsu memiliki hubungan setengah sen dengan keluarga Jiang. Sebelumnya, semua orang masih bertanya-tanya, mengapa Jiang Tianhe, yang mengundangnya ke Jiangsu, tapi Illinois bahkan tidak bersulang. Melihatnya sekarang, jawabannya langsung jelas. Jelas bahwa Illinois berencana untuk datang ke Jiangsu sendirian, tetapi Jiang Tianhe berpikir bahwa dia telah mempekerjakan figur internasional ini. Beberapa hari yang lalu, dia akan pergi, dan ketika dia berbicara dengan keluarga lain, dia tidak memandang orang dengan serius. Melihatnya sekarang, sungguh ironi terbesar tahun ini bahwa burung merak melebarkan ekornya dan memanjakan diri. Wajah tua Jiang Tianhe memerah sampai ke telinga. Mungkin tidak ada yang menyangka bahwa pria yang membuat Illinois bermimpi sedang duduk di posisi paling tidak mencolok di aula. Semua ini berkat keluarga Jiang, tidak heran Illinois tidak memberi Jiang Tianhe wajah apapun sekarang. Semua orang terkejut. Orang itu benar-benar mengenal peri dari surga ini. Kata Jiang Tianhe dengan suara gemetar. Bahkan Tuan yang terkejut, dan dengan cepat menoleh untuk melihat Murong Waner, hanya untuk melihatnya merentangkan tangannya. Jelas dia tahu bahwa situasi seperti itu akan terjadi sejak lama, dan dia tidak membocorkannya sama sekali. Ini membuat Tuan yang semakin gelisah. Apa asal-usul bocah Gu Chen ini? Ketika dia memasuki penjara, atasan langsungnya dimarahi oleh pejabat tinggi ibu kota kekaisaran, dan kemudian melampiaskan kemarahan pada Tuan Yang. Sejak kejadian itu, Tuan Yang tidak pernah berani memusingkan pria ini lagi, dia hanya tahu bahwa Gu Chen memiliki latar belakang yang tak terduga, dan bahkan Murong Waner benar-benar mengabdi padanya. Bahkan keluarga Murong saja berada di luar jangkauan Tuan Yang. Sekarang dia bahkan mengenal Illinois, Ratu Bisnis Milan, dan dia bahkan sepertinya jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Dia terbang ribuan mil hanya untuk bertemu dia di Jiangsu. Bahaya. Dalam benak yang tua, hanya kata bahaya yang muncul. Bocah ini terlalu menakutkan. Keluarga Murong di utara adalah keluarga besar kelas 1, mungkin sebagian orang tidak tahu nama Murong Waner, tapi pasti ada slogannya di antara orang-orang. Ada Bai Ruyue di selatan, dan Murong Yi di utara. Itu adalah dua wanita yang sangat legendaris dari kerajaan Xia, yang satu mengontrol jalur kehidupan ekonomi di utara, dan yang lainnya mengontrol jalur kehidupan ekonomi di selatan, dan mereka adalah satu-satunya dua keluarga selain ibu kota kekaisaran. Berbicara tentang keluarga bangsawan, banyak orang dapat memahami status keluarga Murong. Dapat dikatakan bahwa di seluruh utara tidak ada yang yakin, bahkan kaisar terkadang tidak dapat mengendalikan keluarga Murong. Murong Yi mengambil alih bisnis keluarga Murong pada usia 18 tahun. Dalam 3 tahun, nilai pasar meningkat 10 kali lipat. Dalam 5 tahun, dia telah merebut garis hidup ekonomi semua tenggorokan di utara. Dikenal sebagai jenius bisnis sekali dalam seabad oleh keluarga besar di utara, aliran perempuan mendukung seluruh keluarga. Murong Yi ini adalah kakak perempuan Murong Waner, jadi tidak sulit untuk memahami mengapa dia dapat dengan mudah melintasi perbatasan dari wilayah militer utara ke selatan. Sebuah keluarga super besar yang menjalankan dunia bisnis, dunia militer, dan dunia politik. Bagaimana Tuan Yang, yang hanya seorang jenderal kecil Jiangsu, dapat mengguncangnya, kecuali dia lelah hidup atau mau bunuh diri. Di sudut belakang, Illinois melemparkan dirinya ke pelukan Gu Chen, dan tidak pernah ingin melepaskannya. Ling Meixue, yang duduk di sebelahnya, melihat keduanya berpelukan, tiba-tiba gelombang kecemburuan muncul di hatinya. Dia juga merasa sangat aneh, pria ini biasanya sangat menyebalkan, tapi mengapa dia merasa sangat tidak nyaman saat Gu Chen bersama wanita lain?
Apalagi saat pihak lain begitu luar biasa, kecemburuannya semakin kuat. Memikirkan kembali apa yang dikatakan Gu Chen sebelumnya, kali ini saingan cinta adalah yang paling kuat dari semua pelamar, jadi dia harus bergegas. Sebelumnya, dia pikir pria ini membual, tetapi sekarang dia melihat bahwa pria ini benar-benar berkata jujur. Ahem. Ling Meixue terbatuk ringan saat melihat keduanya masih saling berpelukan. Mendengar suara ini, Illinois menyadari bahwa dia baru saja kehilangan ketenangannya. Maaf, aku sudah lama tidak menciummu, jadi aku sedikit merindukanmu. Illinois melepaskan Gu Chen dan berkata, menatapnya dengan lembut. Begitu kata-kata ini keluar, penonton meledak. Sudah lama tidak menciumnya. Pasti ada terlalu banyak informasi di dalamnya, tidak hanya reaksi semua orang sangat besar, tetapi bahkan Ling Meixue menoleh dan menatap wanita yang menakjubkan ini. Nostalgia dengan sejarahnya, mungkinkah itu terjadi pada mereka berdua sebelumnya? Tidak hanya ekspresi Ling Meixue berubah drastis, tetapi bahkan ekspresi Murong Waner berubah tiba-tiba, dan dia hampir bergegas untuk mencabik-cabik Illinois. Jika ketiga wanita ini adalah wanita papan atas, memperjuangkan pria pada kesempatan seperti itu, saya khawatir ini akan menjadi tajuk utama dalam 3 bulan ke depan. Hati Gu Chen juga pahit. Bukankah itu malam di tepi sungai, dia tertidur di pundaknya, dan kemudian Gu Chen mengirimnya kembali ke kamar karena sopan santun. Sebuah kalimat adalah sesuatu yang bisa diucapkan dengan jelas, tetapi ternyata sangat ambigu oleh Illinois. Gu Chen bahkan merasakan aura pembunuh memancar dari segala arah saat ini, tidak hanya dari Ling Meixue dan Murong Waner, tapi juga dari orang-orang yang selalu mengagumi Illinois. Dewi yang mereka sembah sebenarnya ditolak oleh udik ini. Jika penglihatan bisa membunuh, Gu Chen sudah mati berkali-kali. Jangan bicara omong kosong. Gu Chen buru-buru melihat sekeliling dan berkata dengan rasa bersalah. Illinois tersenyum genit, aku tahu, aku akan mengingat malam itu selamanya. Ling Meixue, Murong Waner, semua orang. Begitu Anda benar-benar melompat ke Sungai Kuning dan Anda tidak bisa membasuhnya, benar saja, ketika seorang wanita ingin memfitnah Anda, wanita memiliki 100 mulut dan Anda tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Segelas anggur merah ini, ayo rayakan reuni kita. Kata Illinois sambil tersenyum sambil memegang segelas anggur merah. Gu Chen juga dengan cepat mengisi gelas, oke. Untuk reuni kita. Ini sudah menjadi gelas anggur kedua Illinois, meskipun semua orang tidak dapat menerima kenyataan ini. Untuk segelas anggur ketiga, dia tidak menghadap Gu Chen lagi, tetapi berbalik dan menatap Ling Meixue yang terlihat tidak senang. Saat aku di pesawat, aku masih memikirkan wanita seperti apa yang bisa membuatnya menolak pengejaranku. Saat aku melihatmu, sepertinya aku mengerti kenapa dia menolakku. Illinois memandang Ling Meixue dengan gelas anggur dan sedikit tersenyum. Melihat Illinois dari jarak sedekat itu, wanita ini benar-benar cantik dan hanya bisa digambarkan sebagai peri. Fitur wajahnya sangat indah sehingga dia tidak dapat menemukan kekurangan, terutama dia mewarisi kulit putih dan mata biru yang unik dari Eropa. Kulit putih dan sosok yang bagus. Ketika Ling Meixue melihat wanita seperti itu, dia langsung merasa malu, seolah seperti bebek jelek melihat angsa putih. Dia percaya diri di masa lalu, tetapi saat ini dia merasa tidak percaya diri. Yang lain di aula hampir menjadi gila. Dewi yang tidak bisa dihujat di hatiku benar-benar mengejar orang ini, dan ditolak. Ini hanyalah adik dari Mai Shiranui, saya tidak tahu harus berbuat apa. Melihat Ling Meixue tidak bergerak, Illinois mau tidak mau bertanya, maaf, apakah kamu istrinya? Kata-kata ini menarik Ling Meixue dari keterkejutannya, dia berdiri perlahan, dan melihat padanya dengan sangat bangga, benar, dia adalah tunanganku. Mengapa dia mengatakannya dengan sangat bangga pada saat ini adalah, dia orang terakhir yang ingin dia akui sebelumnya. Seorang pria yang bahkan menolak gadis manis dari surga ternyata adalah tunangannya, di hati Ling Meixue, dia menjadi sangat bangga. Pria yang membuat Illinois rindu siang dan malam bukan hanya tunangannya, tapi juga tinggal serumah setiap hari. Dan ketika Ling Meixue mengatakan ini, dia jelas merasakan kecemburuan dan kecemburuan di mata Illinois. Oh Tuhan! Wanita setingkat ratu seperti itu akan benar-benar iri padanya. Hanya karena dia merampok kekasihnya. Benar saja, ada pepatah yang berbunyi, Anda mungkin memandang rendah orang yang tidak Anda inginkan, tapi itu adalah harta karun untuk orang lain. Harta karun yang bahkan tidak dapat diperoleh dalam jarak puluhan ribu mil. Dia tiba-tiba mengerti apa yang dikatakan kakeknya. Segelas anggur ini, aku menghormatimu. Illinois memegang gelas anggur dan bertabrakan dengan gelas anggur Ling Meixue, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Ling Meixue menatapnya dengan ekspresi bingung dan berkata, terima kasih telah memberitahu saya bahwa sebenarnya ada seseorang yang membuat saya iri di dunia ini, dan itu adalah Anda. Merupakan suatu kehormatan untuk dicintai olehnya. Saya sangat cemburu, kata Illinois dengan setengah tersenyum. Pada saat gelas berdenting, suara garing kedua gelas terdengar seperti jantung terkoyak. Keduanya meminum anggur merah dalam sekali teguk.
Illinois meletakkan gelas anggur di piring yang dipegang oleh asisten di belakang. Dia menoleh dan menatap Gu Chen dengan senyum bebas dan mudah. Melihat kamu baik-baik saja, aku lega, tentu saja. Menghasilkan uang lebih mudah daripada menghasilkan cinta. Jauh lebih sulit bagimu untuk jatuh cinta padaku. Uang adalah hal yang paling mudah didapat di dunia ini, tetapi cintamu tidak. Pada saat ini, saya tidak tahu berapa banyak pria yang memiliki hati yang hancur. Ternyata ratu yang sudah lama mereka idam-idamkan tidak ada artinya bagi pria ini. Kebetulan Illinois masih memiliki titik lemah untuknya. Itu benar. Tepat ketika Illinois hendak berbalik, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap Gu Chen kembali. Jika kamu mau, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Posisi Raja Milan, di 30 tahun ke depan aku akan menyimpannya untukmu selama yang kamu mau. Boom! Kali ini benar-benar sensasi di antara penonton. Negara Milan sangat kaya, dan benar-benar bisa dikatakan sebagai tempat yang kaya. Dan dia akan menyimpan dalam 30 tahun ke depan, selama Gu Chen mau, dia bisa langsung pergi ke sana untuk menjadi raja, mendapatkan uang dan seks, dan hidup di puncak kehidupan. Ini kehidupan raja. Maaf, tidak perlu. Jika tidak ada kecelakaan, dalam 30 tahun ke depan, aku akan punya istri dan anak. Bersama istriku, itu lebih menyenangkan daripada menjadi raja. Gu Chen tersenyum bebas. Semua orang. Dalam hal berpura-pura hebat, Gu Chen berkata bahwa dia yang kedua, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani mengatakan nomor satu. Pada saat ini, Ling Meixue tidak bisa menahan tatapan aneh di matanya, bahwa selama ini, dia bisa melepaskan godaan sebesar itu untuknya. Dapat dikatakan bahwa bola meriam berlapis gula ini hampir tidak dapat ditolak oleh semua pria. Penjaga keamanan yang sangat narsis sebelumnya, ketika dia mendengar kata-kata bodoh Gu Chen, segera berdiri dengan marah dan berteriak, Nona Illinois, orang itu terlalu bodoh, jika dia tidak mau, saya mau. 3 hari berikutnya, aku bersedia tinggal bersamamu selamanya. Tampar dia. Nada Illinois langsung kembali ke nada seorang ratu. Asisten yang memegang piring langsung menamparnya, dan satpam yang menamparkan menatapnya. Kamu harus bersyukur bahwa ini adalah kerajaan Xia. Dengarkan aku. Tidak peduli bagaimana dia memperlakukanku, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengatakan hal tidak baik padanya. Kata Illinois dengan nada dingin. Petugas keamanan juga dibutakan oleh tamparan itu dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Saat Illinois hendak berbalik dan berjalan keluar dari gerbang, Jiang Tianhe tiba-tiba menjadi marah. Berhenti! Teriak Jiang Tianhe dengan marah. Dia perlahan berhenti di pintu, melirik Jiang Tianhe dan berkata dengan suara dingin, apakah ada hal lain yang perlu dilakukan Tuan Jiang? Saya secara khusus mengatur resepsi ini untuk Anda, dan Anda pergi begitu saja. Jiang Tianhe menatapnya dengan marah dan berkata, sepertinya kamu tidak menganggapku terlalu serius, bukankah aku kehilangan semua rasa hormat yang seharusnya kamu miliki? Illinois tersenyum tipis, sejak kamu menempatkan laki-laki saya di sudut, kamu pasti tidak layak untuk saya hormati. Hei! Jiang Tianhe menghela nafas, dan menuangkan segelas anggur ke lantai, pria ini tidak berguna ketika dia sudah tua. Tidak ada yang memberi muka. Semua orang benar-benar kaget. Menuang di lantai, artinya itu untuk orang mati. Melihat pemandangan ini, semua orang mau tidak mau mengubah penampilan dan semangat mereka. Dalam sekejap, pengawal yang berdiri di sekitar penuh dengan aura pembunuh. Orang-orang ini tidak peduli dengan berapa umur Illinois, mereka hanya mematuhi perintah Jiang Tianhe, siapapun yang memberikan uang akan mendengarkan siapapun yang membayar, dan segera pergi setelah menyelesaikan tiket, entah siapa mereka. Jika terjadi sesuatu pada Illinois, maka Milan dan kerajaan Xia pasti akan mengalami konflik dan perselisihan. Wang Jiangwo tidak mampu menanggung konsekuensi ini, dan Tuan Yang juga tidak mampu. Tapi Illinois berkata dengan tenang, hehehe, terserah kamu. Untuk memindahkan keluarga Jiang Anda, saya tidak perlu melakukannya sendiri. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir ketakutan selama beberapa detik. Selain itu, dari mata Jiang Tianhe, dia takut. Kamu tidak akan berani bahkan jika Tuhan memberimu nyali. Setelah Illinois menjatuhkan kata-kata ini, dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia terbang lebih dari 100.000 kilometer hanya untuk datang ke pelukan Gu Chen. Itu saja. Saat ini, seluruh aula Luok sangat sunyi, dan Anda dapat mendengar jarum jatuh. Segala sesuatu yang terjadi hari ini mungkin merupakan bayangan yang tak terhapuskan di hati Jiang Tianhe. Bersambung.